Nih, kita dapat emas. Tuh. Wow. Oh, berat. Berat. Tuh kan, ini emas kan? Ini emas asli nih. Perhatikan nih teman-teman. Tapi takutnya dia ada jinnya enggak? Astagfirullahaladzim. Ini. Astagfirullahaladzim. Hah, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan. Mudah-mudahan dalam konten ini kalian juga terhibur, sekaligus kalian bisa menambah wawasan, menambah pengalaman kita semuanya. Ya, gini teman-teman, dalam perjalanan dzikir jalan kali ini kita nanti mendatangi tuh ada pegunungan, di baliknya ada lautan juga, lautan, dan di sana ada gua yang ceritanya bisa menembus alam gaib. Wah, kayaknya seru nih ya. Ayo, jangan terburu-buru menilai buruk, kita ikuti sampai selesai, barangkali kita bisa mendapatkan ilmunya. Yuk. Luar biasa ini teman-teman. Kayaknya perahunya nggak mau ke sini. Di sebelah sana perahunya tuh. Kita harus rela menjerup ke sini. Nggak apa-apa, mari kita awali perjalanan ini. Kita login dulu. Login, setting batin kita, perasaan kita, pikiran kita untuk bahagia dulu ya. Lepaskan semua bebannya supaya tidak kelebihan muatan ya. Slow, tentur, bahagia, totalitas. Yuk kita arungi pulau ini. Mana katanya di gua sebelah sini, mananya ya? Kita dulu, apakah ini? Katanya gua ini di pesisir dekat, tapi ini begitu kecil ini, apa bukan ini yang dimaksud? Kita cek aja yuk. Oh bener nih, bener tuh luas kesananya tuh. Nah ini mungkin dimaksud, katanya ini tembusnya ke alam gaib nih, katanya ceritanya nih. Bener gak? Astagfirullahaladzim. Tuh kan masuk ke sana. Oke. Yuk kita masuk aja dengan tenang batin. Untuk salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Pada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, nekat, masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih, di sana luas sekali nih. Ternyata di dalamnya luas tuh. Cerita punya cerita, di sini ceritanya tembus ke alam gaib. Alam gaib yang seperti apa sih? Yuk kita penasaran nih. Apakah ada pintunya? Ya mungkin ada apa passwordnya mungkin di pintu. Iya. Assalamualaikum. Punten. Ini harus merangkak nih. Harus blodos ini ya. Ini kan masalahnya nih. Ini tuh. Banjir. Assalamualaikum. Ada lubangnya. Punten. Wow. Mulai seram di sini nih. Ya. Assalamualaikum. Medeng apa ini ya? Medeng nih. Muat. Wow. Berarti di sini pintunya nih. Iya. Oke. Assalamualaikum. Di sini bau nggak enak nih. Baunya nggak enak. Apa ini? Aduh, nggak tahu ini. Assalamualaikum. Yuk, Langsung aja ini ya. ya masuk aja. Iya nih, kesini nih. Loh, ini kok tembus? Tembus? Lah ini Iya. terang. Loh. Cek dulu yuk.
Aduh. Katanya dalam. Lah ini udah tembus ini. Apakah ini kita sudah sampai alam gaib gitu? Emang alam gaib ada pohon ya? Ya ada katanya. Makanya kita kaji dulu kok seperti ini nih. Ini hutan mana ini? Kayak di Amazon. Tapi ini kayak di mana nih? Sepi banget. Assalamualaikum. Tuh. Ih, Tapi di sini banyak suara burung. burung hantu apa ini ya? Burung apa nggak tahu ini. Burung gaib? Ya mungkin bisa jadi. Yuk cek dulu yuk. Jangan-jangan kita nanti nggak bisa pulang lagi nih. Iya. Coba ini pohon apa ini? Pada gelombang segala ini ya. Waduh ini kotor ya gini. Masa ada alam gaib aja gini? Alam gaib pada duren ya. Assalamualaikum. Ya cek aja yuk. Kita tak kasih tanda supaya kita nanti bisa pulang. Takutnya nggak tahu arahnya pulangnya. Assalamualaikum. Punten. Nih, keadaannya seperti ini bisa nih. Oh, walah. Mungkin di sana lokasinya, mungkin di inilah ada gua lagi belah sana mungkin. Yuk, cek aja yuk. Punten. Masa kita main di comberan aja gini nih, bayangkan nih. Iya. Sasar ini ya. Waduh. Ini teman-teman ilmu di sini nih ya. Ilmu comberan nih. Karena ini airnya tidak mengalir ya, jadi sehingga menjadi comberan. Sebagaimana rezeki kita, kalau kita mendapatkan rezeki harusnya dialirkan lagi supaya tidak bau menjadi comberan kayak gini nih. Nanti saat nggak pernah dialir lagi. Punten. Bah. Wow. Waduh, makanya kita main di kayak ginian sih. Aduh, gak apa-apa lah. Ini demi apa namanya tuh? Demi pemahaman ilmu. Ih, kayak emas nih. Emas. Ini. Nih. Tuh. Ya iya. Emas di comberan nih. Tuh kan. Kuning-kuning. Abang ini ya. Ya ini emas gede banget. Oh. Eh, tak dulu diberak durinya ininya loh. Ini kan. Coba lihat dulu. Ini nih. Nih. Kita dapat emas. Tuh. Wow. Oh, berat. Berat. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Tuh ini mas kan? Iya. Ini mas asli nih. Iya. Perhatikan nih teman-teman. Tapi takutnya di energinya enggak. Dan Iya. takutnya ada tumbalnya. Apa dulu kita nanti kita pakai beko atau pakai apa ini kita nggak kuat, masalahnya gede banget nih. Tuh kan? Ya alam gaib kan nggak ada peko nih ya. Oh iya ya. Iya. Udah nanti kita tanda aja dulu di sini. Nanti gimana caranya gimana lah. Yuk. Dia cerong nggak? Aduh. Lewat sana aja yuk. Lewat sini. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Waduh. Ini comberan lagi nih. Assalamualaikum. Tuh. Gak mau lah, gak apa-apa. Cuma ada ini jalurnya. Tuh kan. Tuh dengan comberan sini. Ya ampun. Di mana sih goanya sih? Punten.
Adakah orang di sini? Tadi lu ada emas di Comberan tuh loh. Luar biasa, nanti tiap kali pulang ya Pak, pulang ya. Sini sini. Astagfirullahaladzim. Ini. Astagfirullahaladzim. Hah, ya ampun. Kayak kereta kencana gitu. Kereta emas. Ya ampun. Hah? Masuk ke sini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tadi ke sini ya? Astagfirullah banget loh. Ini orang lagi bukan? Punten, Mbah. Orang batu. Ini orang bukan? Iya. Oh, batu. Mirip orang ini Kayak ya. mirip orang ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gini loh. Apakah ini tadi apa tuh? Kayak kereta kencana aja gitu? Bukan ah. Itu. Astagfirullah. Ini yang tadi bukan? Bedanya. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Maaf, bila kami ganggu, Mbah, maaf. Astagfirullahaladzim. Yuk, kita deketin aja yuk. Assalamualaikum, Mbah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Gini, Mbah. Perkenalkan, Mbah, saya Tarto. Tarto, Mbah, dari Cilacap. Nggih. Iya. Mbah sendiri sinten, Mbah, ngapunten? Nggih. Atmo, nggih, baik, Mbah. Namanya Mbah Atmo. Kami gini, Mbah, sebelumnya kami mohon maaf atas anggah-ungguh kami yang tidak sopan ke sini karena kami tidak tahu. Nggih, Mbah. Saya bersama Bang Mamat ini berdua dan kebetulan kami membawa kamera ini. Mohon maaf, izin untuk mengambil gambar jenengan. Nggih, Mbah. Jadi kebetulan saya bertemu jenengan karena sebelum saya ke sini, Mbah, saya sempat bertanya-tanya kepada Pak Kadus desa ini ya, desa sini, tentang cerita yang disampaikan di sini. Nggih. Gini, Mbah. Kan kami dalam perjalanan ini hanya ingin mengkaji supaya kami tidak gagal paham dalam mencerna kalimat-kalimat yang disampaikan oleh banyak orang. Nggih. Gini, Mbah. Katanya di sini menurut orang di sini ada alam gaib ketika masuk goa itu. Nah, dan saya pun mengalami sendiri, ternyata di sini keadaannya memang berbeda seperti ini. Dan, Mbah, nggih. Nah, nggih. Nah niku, Mbah, tujuan kula niku mengkaji dari setiap apa yang samar-samar, Mbah. Nggih. Berarti bener yang disebut alam gaib ini, Mbah. Nggih. Oh, nggih. Leres, Mbah. Berarti teman-teman ini betul yang dinamakan alam gaib itu, tetapi alam gaib bagi orang-orang yang belum memahaminya, belum tahu. Tetapi kalau sudah tahu, sudah paham, tidak gaib lagi, menjadi padat. Karena yang disampaikan Mbah ini adalah bahasa teka-teki, bahasa kias. Arti yang dimaksud alam gaib, alam yang belum kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui, tidak gaib lagi, artinya alam pemahaman ini. Nah, itu. Baik, Mbah, kalau begitu saya pengen yang suka kali panjenengan, Mbah. Iya. Ya, tentang alam gaib ini, Mbah. Nggih. Tadi saya ke sini tuh masuk goa, terus keluar goa, terus saya melihat comberan dan melihat emas besar, Mbah.
Heeh. Oh, enggak. Ini artinya apa, Mbah? Maaf. Heeh. Nggih. Ya ampun. Ini luar biasa. Berarti ini teman-teman, tadi dari cerita awal tadi ternyata mengandung hikmah, mengandung pelajaran yang luar biasa daripada ini nih. Ketika tadi kita masuk gua, itu kita memasuki dalam diri, memasuki diri. Pemahaman diri artinya kalau kita sama halnya apa tadi memasuki alam gaib, alam pikiran kita. Dan kita keluar di alam gaib yang samar-samar yang belum tahu dan kita mendapatkan comberan, menemukan comberan. Itu petunjuk juga, petunjuk supaya kita rajin bersedekah, rajin mengalirkan rezeki supaya kita mendapatkan emasnya. Mendapatkan emas itu artinya rezeki yang mudah. Nah tadi, kalau kita mau mengalirkan rezeki, sering bersedekah, sering memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka akan diberikan emas tadi. Emas gelondongan yang besar. Ini pun arti kiasan, arti sanepa. Yang dimaksud adalah nanti akan mudah mendapatkan rezeki yang besar sehingga bisa terbeli apa saja. Mungkin emas atau apa saja. Nah itu. Nah, disinilah tempatnya dinamakan alam gaib pesugihan ini. Penuh dengan emas di sini. Tetapi syaratnya harus kita mengalirkan supaya tidak menjadi comberan. Kalau selamanya kita tidak pernah mengalirkan, maka akan menjadi comberan dan tidak akan pernah dialir lagi. Syaratnya tadi harus dialirkan supaya kita pun dialiri terus oleh Tuhan. Gitu maksudnya. Gitu Mbah. Berarti tadi Mbah, terus tadi saya melihat itu Mbah, kereta kencana masuk ke sini Mbah. Nggih. Berarti harus saya kendarain. Oh ini luar biasa. Tadi ada kereta kencana yang ke sini, itu pun sebuah makna kias ya. Artinya kita harus bisa mengendarai kesadaran ini, kesadaran emas. Kesadaran yang penuh syukur, yang adem, ayem, tentrem, itulah emasnya. Jadi kita harus mengendarai kesadaran penuh syukur, yang adem, ayem, tentrem. Terus kendarai kereta kencana ini sampai kehidupan ini selesai, makanya terus dikendarai dengan adem ayem tentrem, maka kehidupan kita akan selalu mengalami keemasan, mengalami kebahagiaan hidup. Oh, nggih Mbah, luar biasa Mbah. Nggih, nggih. Nggih. Insyaallah Mbah. Insyaallah nanti akan saya sampaikan kepada orang-orang yang belum paham Mbah. Memang pemahaman seperti ini, pemahaman yang dalam ini sulit dicerna bagi orang-orang yang masih pemahamannya itu masih di level dasar Mbak. Nggih. Insyaallah Mbak, saya akan mencoba bersabar untuk membimbing mereka yang belum paham, meskipun mereka sering marah-marah gagal paham, insyaallah saya akan tetap bersabar Mbak. Nggih. Baik. Oh baik, kita nggak boleh lama-lama. Kita harus mencerna dulu, dikaji lagi tadi dengan tenang supaya paham arti maknanya tadi. Ya Mbah, kalau begitu kami mohon pamit. Lepat kula pangapunten. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Assalamualaikum. Rahayu. Ya ampun, masuk ke sana itu. Nah, ini teman-teman, ini arti yang dimaksud tadi adalah sebuah makna kiasan, petunjuk buat kita, makna sanepa, makna siloka. Erang-erangnya harus kita cerna, jangan cuma lihat kontennya saja. Artinya gini, kita akan mendapatkan rezeki yang besar, rezeki emas tadi ya. Ketika kita bisa menjalankan ini supaya tidak menjadi comberan, kita rajin-rajin bersedekah, rajin-rajin memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Nah, itu yang utama. Yang kedua, itu harus mengendalikan kereta kencana, mengendalikan diri, mengendalikan pikiran yang emas, yang penuh dengan rasa syukur, adem, ayem, tentrem. Kendalikan ini. Jangan sampai kita mudah emosi, terseret-seret oleh arus-arus dari lain yang membuat kita semakin semakin terjebak gitu. Dan yuk. Alhamdulillah.
Terus tadi Mas tadi mau diapain ya? Itu buat kita kalau sudah lulus ujiannya tadi. Praktekkan dulu. Dibawa pulang nih. Astagfirullah. Ini rumputnya. Serempet-serempet ini ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kan emas juga nih. Emas yang besar tapi gak dibawa ke sini, nanti takutnya kalian minta nih. Nanti dikasih semuanya kebagian, tenang aja. Jadi gini teman-teman, ilmu yang dimaksud pada perjalanan kali ini, kita sudah menembus alam gaib. Apa itu alam gaib? Gaib itu sesuatu yang belum kita ketahui sehingga masih gaib. Kalau sudah diketahui sudah padat, sudah nyata. Nah, jadi artinya tadi kita harus bisa mengalirkan rezekinya, jangan pelit-pelit supaya kita pun selalu dialiri dan kita nanti akan mendapatkan emasnya. Mendapatkan emasnya itu rezeki yang besar ya. Jadi kereta kencana juga tadi kita harus bisa mengendalikannya, mengendalikan kesadaran emas dalam diri kita untuk selalu hidup bersyukur, adem ayem tentrem dan selalu bisa memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Pasti hidup kita akan dibahagiakan oleh Tuhan. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang adem ayem tentrem dan disukai banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.